Dia memberikan kita hidayah dan karunia-Nya yang membuat kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Selanjutnya perkenalan dari setiap kakak-kakak yang ada di sini. Saya selaku sebagai MC. Nama saya Aleni Febrian. NIM saya 19232301. Selanjutnya untuk saya sebagai ketua pelaksana di zona kegiatan sosial hari ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Fadli Saputra. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Halo adik-adik semua, sekarang nama saya itu Muhammad Latif. Kalian bisa kenal saya itu Kak Rafi atau Kak Rafi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Panggil aja Fauzan ya. Saya Samrul ya. Di sini ada tim dokumentasi, bisa dipanggil Riyad. Adik-adik semua bisa mendengarkan sesi untuk pembukaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus nanti dan anak harapkan para adik-adik yang saya sayangi untuk perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia pada kesempatan berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad, mewakili rekan-rekan mahasiswa dari kampus PSI ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dari keluarga Bakti Asuhan Adesona Harapan. Hari ini kami hadir dengan niat untuk berbagi ilmu dan juga informasi dan juga semangat dan kasih sayang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa terhadap sesama. Kami percaya bahwa berbagi bukan hanya soal materi, tapi juga soal waktu, perhatian, dan pengalaman. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan manfaat dan menjadi teman-teman yang menyenangkan bagi adik-adik semua. Kami pun menyadari bahwa banyak hal yang kami bisa pelajari dari adik-adik di sini tentang semangat, tentang perjuangan, dan tentang arti kebersamaan. Akhir kata, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan kesan yang baik, dan mempererat tali silaturahmi antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Amar. Selanjutnya kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Tarul. Tarul, silahkan dipersilakan. Oke, saya Samrul, langsung aja kita ke materi ya teman-teman. Kalau perkenalan tadi udah saya Samrul. Oke, pertama apa sih itu jadi anak hebat? Yang pasti pertama itu jujur ya, karena semua di terjadi itu kalau jujur lebih enak dan pasti alurnya enak. Kalau bohong pasti akan ngarahnya kemana-mana. Yang kedua suka menolong itu nggak harus yang kayak uang apa materi. Kalian bisa menolong dengan secara emosional, support apa baik secara verbal terhadap teman-teman. Contohnya saya Depok, Ojan, rambut kamu bagus ya hari ini. Nah itu suka menolong, kan bisa suka menolong dari hal kecil dulu aja. Lanjut yaitu rajin belajar, kita pasti kayaknya udah rajin. Sayang teman pasti dong. Lanjut. Di sini siapa nih? Kita jadi dokter, polisi, atau guru gitu. Ada yang mau angkat tangan? Jadi apa? Ya, jadi apa? Contoh, Lukas. Ya, kalau yang berani jawab dari tadi ya.
Zimi nih. Kita jadi YouTuber apa? Jadi YouTuber aja. Contohnya YouTuber favorit kamu siapa? Nggak tahu ya, jawabnya tapi jadi YouTuber itu kayak pertanyaan jawaban lumayan mepet sama anak zaman sekarang ya. Karena emang lahirnya beda juga, maksudnya yang dari kecil nonton YouTube, tapi nggak salah juga sih. Jadi YouTuber juga tetap mimpi kalau mimpi yang bagus. Nah itu hadiahnya untuk Zimi yang berani jawab. Tepuk tangan dulu dong buat Zimi dong. Tadi ada yang mau jawab lagi nggak? Lumayan dong. Satu lagi. Ada yang mau nggak? Dapat hadiah loh. Nah. Jawab, ayo coba. Sebenarnya si Zimi perkenalkan dulu sama dia. Hanifah, Hanifah cita-citanya jadi apa? dokter. Dokter, keren, pertama. Dapat hadiah Hanifah. Lanjut. Oke, dan nanti selanjutnya itu materinya menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu kan harus sopan santun ya. Sopan santun, ramah. Sopan santun sama ramah tuh gak harus ke yang lebih tua ya. Ke teman sendiri, ke orang yang dikenal, harus sopan dan ramah. Yang kedua itu tidak nakal. Kalian gak boleh membantah ini ya kata guru, pembina, teman sendiri juga nggak boleh nakal. Selanjutnya itu tidak mengejek teman. Kalian tuh nggak boleh kalau misalnya teman kalian ada yang kelihatan kurang gimana gitu, nggak boleh ngata-ngatain ya, bisa nyakitin teman sendiri. Nanti dia marah, boleh jelek-jelek. Selanjutnya itu rajin beribadah. Siapa yang sini nggak sholat lima waktu? Tadi siapa yang sholat subuh? Ada nggak? Semua. Selanjutnya kenapa sih kita harus belajar? Buat yang tadi cita-citanya jadi dokter, jadi YouTuber, kita tuh harus belajar, apalagi yang jadi dokter ya. Jadi dokter kan gak gampang tuh. Belajar kan bisa bikin kita pintar, lebih mudah gitu mencapai cita-citanya. Selanjutnya belajar tuh gak boleh gak cuma dari sekolah ya. Kita bisa belajar dari sini juga, kita bisa belajar, dari rumah bisa belajar, di jalan juga kita bisa belajar. Kita bisa beli buku, kalau enggak di perpustakaan, kita bisa datang aja, nggak bayar kok, gratis. Dari internet juga bisa belajar, zaman kan udah maju. Oke, jadi selanjutnya ada materi tentang menjaga kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan itu udah pasti saling berhubungan ya, soalnya ketika kita untuk menjaga kesehatan, kita juga harus memperhatikan lingkungan kebersihan diri, kebersihan sekitar rumah atau kebersihan kamar. Terus juga untuk menjaga kebersihan itu mungkin kita harus belajar dari mulai yang paling gampang atau paling mudah, yaitu yang pertama pasti mencuci tangan dengan bersih, mungkin dengan mandi minimal 2 kali sehari, atau mungkin dengan setiap hari kita ada kegiatan kayak menyapu halaman, ngepel kamar, membersihkan kamar, terus juga ada membersihkan kamar mandi juga, terus juga sikat gigi. Ini yang paling penting karena gigi itu adalah hal yang paling sensitif. Nanti kalau kalian udah besar itu pasti akan keropos ya lama-lama juga kalau kalian nggak menjaganya sejak kecil. Sikat gigi 2 sampai 3 kali sehari, dari pagi, siang atau sore, dan malam sebelum tidur. Terus juga untuk menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu juga dari kebersihan. Bisa dari makan makanan yang sehat, terus juga olahraga. Mungkin kalian masih kecil, main
kayak lari-larian itu juga termasuk olahraga. Kalian main kejar-kejaran, main petak umpet, itu juga berkeringat, itu bisa menghasilkan kesehatan yang luar biasa. Nah, di sini tuh ada cara yang baik untuk mencuci tangan. Misalnya kalian habis makan atau sebelum makan atau sebelum tidur juga boleh. Atau biasanya orang-orang lakukan itu berwudu sebelum tidur. Yang pertama itu basahin tangan, terus juga menggunakan sabun. Basahin tangan itu gak cuma diucap-ucap aja, ada tata caranya. Tata caranya itu kayak di lembut atau seperti memakai sabun. Kalau kalian pakai sabun sama dengan kalian mencuci dengan air. Terus juga ada menggosok tapak tangan dan tepuk tangan, nah seperti itu sama seperti menggunakan sabun. Dan terakhir bilas dan keringkan. Nah, untuk teman-teman maaf ya tadi ada sedikit keterlambatan dari kita semua, mohon dimaafkan karena emang jadwalnya agak padat ya. Ini juga ada perkuliahan juga, mohon dimaafkan ya. Terus juga untuk yang terakhir anak-anak semua di sini pasti hebat juga ya, karena apa yang kalian lihat di depan mungkin karena kalian juga mungkin di sini kita nggak sehebat kalian, kita nggak sekuat kalian juga, kita nggak semangat kalian yang mungkin kalian bisa tahu lah dari kita tadi keterlambatan tadi juga. Yang kedua ada jangan pernah takut bermimpi yang seperti dibilang tadi ya Pak tadi yang untuk menjadi YouTuber, kayak menjadi dokter juga. Mungkin ada adik-adik lain juga bercita-cita yang hal yang sama, mungkin malu untuk menyampaikan atau malu untuk berbicara, nggak apa-apa soalnya mungkin dari kami juga seperti itu, aku masih kecil juga, nggak apa-apa. Dan terakhir buat adik-adik yang mempunyai cita-cita untuk terus belajar juga, jangan pernah patah semangat, jangan pernah merasa bahwa kita nggak pernah bisa menggapai mimpi, jangan pernah kita merasa kalau kita tuh nggak bisa untuk melakukan sesuatu, pasti kita bisa. Walaupun nggak ada orang di sekitar kita punya kaki untuk berdiri sendiri, kita punya jiwa untuk semangat, kita punya otak untuk berpikir, belajar, dan terus semangat. Pokoknya jangan nyerah, selalu ada jalan di setiap kita bermimpi. Yang terakhir, jadi anak baik aja ya, lulus sama pengurusnya juga, sama teman juga, gak boleh berantem, gak boleh marah atau gak boleh mengejek, dan saling kalau misalnya ada bertengkar, mohon dimaafkan saja atau untuk perbaikan jangan sampai 2 hari karena itu nggak boleh. Menurut Nabi Muhammad SAW, namanya permusuhan itu nggak boleh lebih dari 2 hari. Dan itu diwajibkan untuk bermaaf-maafan. Gak cuma waktu pas bulan Ramadan, entah bulan Syawal atau yang lain, gak diharuskan. Harus pokoknya wajib dalam 2 hari harus bermaaf-maafan. Mungkin itu sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang keren ini. Mungkin selanjutnya kita ke sesi untuk makan bersama ya. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Masih kenyang. Udah lagi.
semua ya.